Pertanyaan pertama, ya ini di mana? Ada yang tahu ini di mana? Tanah Lot. Ah, Tanah Lot. Bukan, Go. Ada yang tahu? Waduh. Pura Ulun Danu masa di Beratan dulu. Apa namanya? Batur apa Beratan? Ini ya. Oh, Pak. Oh iya iya. Batur apa Ulun Beratan? dan Batur ya. Oke. Oh, Teguh pernah ke Bali? Belum Oh, sih. belum. Siap. Ya, boleh ke Bali kapan-kapan. Ya, amin Ya. amin. Oh, Semoga. ini saktinya Kajara hybrid. Seorang mahasiswa di sini, seorang mahasiswa di sini. Ya. Shh. Jadi tahun 90 ada UU nomor 9 gitu ya. Jadi tentang kepariwisataan disebutkan bahwa yang dinamakan objek dan daya tarik wisata adalah terdiri atas ada dua, yang ciptaan Tuhan, ya, alam flora fauna, ada yang ciptaan manusia, museum, peninggalan purbakala, sejarah, seni budaya, wisata agro, buru, petualangan alam, rekreasi, komplek hiburan, tapi jangan komplek yang lain ya. Ini kalau di Bali komplek ini maknanya lain. Kalau makna sebenarnya komplek itu kan per ruku-ruku gitu ya. Ya, dimana dia ngomplek, berarti berkumpul gitu maksudnya. Emang Pandi kedek-kedek kan. Sering ke komplek berarti. Oh, ya kalau bahasa Indonesia komplek itu kan perkumpulan tuh. Ya. Sticky ada di komplek Tukat Pekerisan. Nah, gitu misalnya. Jadi di kumpulannya di daerah Tukat Pekerisan. Ya, itu beda tuh. Puasa. Ya, jadi tahun 90 itu sudah disebutkan kalau objek dan daya tarik wisata itu yang dari Tuhan, yang dari manusia. Nah, kalau yang ini dari Tuhan apa dari manusia? Ah, manusia lah. Kapan Tuhan ngeburuh ngai tumpeng sio gitu ya? Nggak ada ya. Lagi ngapain Tuhan? Bangun pura. Nggak ada ya. Nggak ada kayak gitu ya. Nah, kalau gunung di belakangnya itu baru objek wisata Tuhan. Karena nggak ada lagi ngapain Bang Pandi? Ini bangun gunung nggak ada ya. Jadi, jadi kalau manusia tuh bangunan, kalau Tuhan ya lain ya, punya job desk masing-masing. Ya, jadi harus harus kamu bisa bedakan. Kalau Pantai Sanur, Tuhan apa manusia? Pantai Sanur. Pantainya Tuhan. Terus manusianya? But. Kano itu Pak. Ya, jadi kalau pantai, pegunungan, bukit, yang gitu-gitu tuh yang memang dari alam nih ya kuncinya ya. Itu sudah pasti ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kamu percaya Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan nggak jadi dah kuliah ya. Nah, lalu kalau manusia itu sudah pasti yang hasil karya. Ya, hasil karya manusia. Itu diatur di undang-undang, udah tertulis. Ya, oke. Nah, lalu kalau kita bicara jenisnya, ini menurut undang-undang. Lalu kalau kita bicara jenisnya, itu ada alam, sosial budaya, dan minat khusus. Ini dari judul aja udah ketebak sih. Nah, yang pertama yang alam. Ya, jadi berpotensi memiliki daya tarik pengunjung dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Flora fauna, jadi yang memang alami gitu ya. Jadi memang tanpa sentuh tangan manusia pun sudah ada Sangeh. Ya, ada yang kampungnya di Sangeh. Kalau di Karangasem itu ada yang apa namanya? Kuda-kuda tuh. Apa namanya? Yang savana itu. Tianyar. Nah, pernah kesini enggak? Pasti enggak pernah kan? Kamu taunya Living World aja sih. Ya. Ini Karangasem punya nih. Nah, ini objek wisata alam. Ya, jadi tanpa campur tangan manusia pun sudah begini. Ya. Karangasem nih.
Kalau kita lihat maps dari Stiki jalan kaki berapa jam dia? Tapi ini lumayan jauh ya dari Karangasem. Nah ini tempatnya. Ya, kalau yang mau prewed boleh di sini ya. Tuh Karangasemnya di situ guys. Ya, nih. Kamu ke Bebandem aja 2,5 jam dari Denpasar. Bebandem ini naik ke sini lagi 3-4 jam lah. Rute naik mobil. Ini 2,5 jam, iya nggak ada macetnya gitu ya, nggak berhenti naik mobilnya. Ya, sedangkan ini kan udah pasti daerah, kalau udah belok ke sini masuk ke jalan-jalan kecil ini, ya kan jalan-jalan kecil, bypassnya sampai sini doang. Nah, udah belok sini jalan kecil semua, ceret, lumayan nih jauh nih, wow situ. Ya, dan ada juga yang bilang ini bukan materi, ada yang juga bilang ini nih Bali yang original tuh ada di sini. Jadi kalau kamu pengen melihat Bali tanpa teknologi, Bali yang masih Bali Tulen itu masih ada di sini. Ya, daerah sini. Nggak usah ngomongin apa namanya, yang di sini tuh yang di Bangli itu apa namanya? Peliburan itu kan udah komersil ya. Ya, jadi bisa dibilang sengaja. Kalau yang beneran nggak disengaja, yang memang alami ada di sini. Hah? Itu ya. Jauh ya sini ya, jauh ya. Nah, lumayan nih, bagus nih. Nah, ini alami nih. Tuh. Makanya saya bilang ada kudanya. Memang beneran ada kuda ya. Oh, kambing ada juga. Ya. Ya minimal kesini naik NMAX berarti kodo nih ya. Pengguna Bit jangan coba-coba ya. Pengguna Bit jangan coba-coba ya. Ada kode alam nih, ada NMAX ini. Ya, guys. Nah, saya juga belum pernah sini tapi pengen ke sini gitu ya. Guys. Tapi saya naik Bit masalahnya. Jangan jadi modif. Ekosistem pantai, hutan bakau, ini alam juga ya, yang pernah ke mangrove kan? Nah, mangrove, pantai, apalagi Sanur, gitu ya. Pantainya ya, bukan bicara Circle K, trotoarnya enggak ya, pantainya, air laut dan pasir itu maksudnya, wisata alam. Kalau agak ke belakang dari pasirnya dikit udah bukan alam. Gejala alam masuk juga, kawah, sumber air panas, air terjun, danau. Ya, jadi itu bukan bikinan manusia. Ya, mungkin ada sih beberapa yang buatan gitu ya, tapi pasti tidak bisa mengalahkan sensasinya yang memang alami kan gitu. Kawah di Bali nggak ada ya. Kalau tempat bunuh diri mungkin ada kawah ya, kawah Gunung Agung ya. Tapi kalau di Jawa kan ada kawah yang memang untuk tujuan wisata. Ya, ada yang tahu namanya? Oh, Ijen. Kawah Ijen. Coba ya. Nah ini. Ya. Ini kok fotonya gini Pak? Iyalah filter IG gitu ya. Ya, Lightroom. Ya. Di Bali lah punya. Ya. Kalau ada orang bilang, oh di Bali lengkap, apa kan ada? Wah ya, Ibu nggak pernah lihat kawah. Ya. Ini bisa dibilang nggak ada di Bali. Mau di mana kan itu ya? Kalau saya pernah yang di Bandung itu, yang di sini, yang di Ciwidey ini. Nah ini saya pernah ke sini. Ini belerang. Jadi bau banget. Bau terus keluar asap gitu kan. Panas. Jadi kita nggak boleh nyentuh airnya ini, nggak boleh. Ini air belerang. Makanya dibuatkan jembatan, terus hanya boleh ya di pinggir-pinggir aja. Gitu. Terus ada durasinya ke sini. Kalau nggak salah kamu hanya boleh 50 menit di tempat ini. Lebih dari itu berbahaya. Benar. Jadi diingetin. Ada yang jaga. Jadi 50 menit harus balik, harus pulang.
Gitu. Jadi orang-orang datang ke sini ya datang fotoan langsung pulang. Ya jangan coba-coba ngebucin kayak gini ya. Ya, karena gini, keluar asap terus, keluar asap. Gitu ya. Lalu sumber air panas di Bali banyak ya, di Tabanan apalagi kan gitu ya. Tabanan tiap gang ada ya panas gitu. Air terjun di Singaraja banyak, danau juga Tabanan, Singaraja, Bedugul itu banyak. Sawah nggak usah ditanya, ya Ubud, perkebunan, punya Bali perkebunan? Kebun apa? Oh kebun stroberi. Tak bilang kebun kakek saya. Bedugul coba ya. Oh hey Jos. Kebun punya, lalu peternakan, nah ini juga punya ya, ada di mana-mana. Usaha perikanan punya juga. Ya, Bali cuma nggak punya kawah. Ya, Kak. Dan ternyata sawah ini yang cukup mahal ya. Jadi orang kalau Jawa ke Bali nyari sawah ya. Ya, saya kemarin ke Jakarta nggak ada lihat sawah ya. Oke, sosial budaya, museum, Bali punya museum? Di mana? Museum Sidik Jari Ayam Nguruk, terus di Renon juga museum kan tuh. Ya, terus belakangan tren kan museum date. Nah, gini-gini nih loh. Di museum. Maksudnya gimana? Oh nggak tahu di mana aja bisa. Ya, justru anak muda sekarang tuh kebalik zamannya ya, zaman dia udah balik lagi suka ke museum ya. Terus peninggalan sejarah banyak ya, Puputan Badung, terus apa namanya, yang di mana lagi ada ya? Itu dah. Upacara adat apalagi ya, di Bali nonstop ya, purnama, tilem, dubulanin, ngotonin, nganten, rotong gigi. Seni pertunjukan di Bali setahun sekali, PKB, yang global, yang lokal-lokal juga banyak. Kerajinan mah nggak usah ditanya ya. Kerajinan banyak, kemalasan juga banyak itu ya. Lalu minat khusus. Jadi kalau objek wisata minat khusus ini diutamakan wisatawannya mempunyai motivasi yang khusus. Jadi dia datang tuh tujuannya spesifik. Mau berburu, mau mendaki gunung, mau arung jeram, mau yoga segala macam. Ya, agrowisata. Agro tuh yang cari-cari tuh ya. Nah, yang ini ya. Yang metik langsung biasanya ya. Nah, ini metik langsung deh. Itu agrowisata lain-lain. Ya, jadi bisa dibilang Bali punya semuanya. Jadi kenapa sih orang suka ke Bali? Ya karena Bali punya semuanya komplit. Mau wisata alam ada, mau sosial budaya ada, mau minat khusus juga ada. Ya 90% lah Bali punya semuanya. Kalau aja Bali punya kawah 100% ya. Gitu. Nah, tadi itu jenis, ya ini menurut undang-undang, lalu jenisnya alam sosial budaya minat khusus. Nah, berikutnya ada syarat. Ya, jadi nggak sembarang tempat itu bisa disebut objek wisata. Ya, ada what to see, what to do, buy, arrive, and what to stay. Ya, what to see. Ya, ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Ya, savana tadi. Dan lain yang tadi yang kita sebutkan semua beda aja dia dibanding tempat yang lain ya. Jadi kalau sama tidak unik orang belum tentu mau ke situ ya kan, ada di tempat saya atau ada di tempat lain, ngapain saya harus ke situ gitu ya. What to see. Nah kalau kira-kira what to do apa? Oh. Kalau what to see ada yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain ya. Mall bukan objek wisata. Di mana-mana ada. What to do, disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu.
Ya, jadi kalau orang savana pasti ada tempat berteduhnya, ya ada dagang-dagangnya, ada parkir motornya, ya ada rute ke situ, intinya semua fasilitas yang buat dia betah tinggal lama. Ya, ada security-nya, ada keamanannya. Bayangin kalau kamu ke savana tuh nggak ada yang jaga. Maksudnya sama sekali nggak ada warga sekitar kosong lumpung gitu. Itu kan ada warga sekitar. Ya. Yang punya kambing. Nah. Bayangin kalau ke Samarna nggak ada toiletnya. Nggak ada. Ya udah di rumah warga kan. Ya. Betah apa enggak? Ya enggak ya. Bingung ya. Sampai situ ya. Bingung. Ya. Bayangin ke air terjun ya enggak ada tempat, enggak ada toiletnya. Air pasti ada air terjun. Oh, juga air terjun. Ya, jadi nggak ada tempat berteduh, nggak ada parkir motor, nggak ada yang menjamin keamanannya. Ya kalau udah modern dikit ada CCTV, ya nggak ada fasilitas kayak gitu. Ya, orang nggak akan betah ke situ. Ya ngapain? Itu namanya uji nyali gitu ya. Tersedia fasilitas belanja. Ya, ada dagang. Ternyata dagang itu juga menjadi komponen penting objek wisata. Ya, karena kalau kamu mainnya ke Bali aja mungkin nggak pengen belanja. Karena mungkin beli gitu. Karena masih berpikir bahwa saya kapanpun bisa ke sini. Ya, coba kalau saya tahu diri saya kemarin ya, saya berkaca, saya ke Jakarta kemarin. Ya, kita mau belanja gitu. Pengen belanja. Padahal kalau dipikir-pikir yang saya beli itu kalau dicari di Bali ada juga. Tapi rasa pengen belanjanya lebih tinggi ketika saya di luar pulau gitu. Dibanding dengan di pulau sendiri. Padahal apa yang saya beli kalau dipikir-pikir di Bali ada. Ya, cuma rasa pengen belanjanya lebih tinggi. Ya, jadi kenapa orang Bali nggak beli souvenirnya diri dia sendiri? Ya karena di dalam diri manusia itu ada pemikiran gitu. Saya kapanpun bisa ke sini. Yang nggak beli sekarang, besok boleh beli dan besok boleh beli dan besok boleh beli. Akhirnya nggak beli-beli. Ya lewat Pekan Sukawati nggak belanja. Nggak. Kenapa? Ya, kapanpun bisa lewat Sukawati. Ya, besok aja, nggak beli-beli. Ya, sampai mati nggak belanja di Sukawati. Ya, ada itu di bawah sadar. Coba kamu sekarang ke Jakarta naik motor, lihat warung kelontongan, bisa mampir. Karena mikirnya, saya kapan lagi ke Jakarta? Belum tentu lewat sini lagi. Itu yang membedakan. What to arrive? Bagaimana kita mengunjungi? Ya kalau nggak ada jalan, ya akan ke situ ya. Ya, makanya banyak pantai yang di Kuta Selatan yang belum ada jalannya, tapi orang-orang ada nekat ke situ gitu ya. Itu fenomena lain, faktor Instagram. Jadi duluan mencari hidden gem. Ya. Hidden gem. Jadi jalannya sekitar situ sulit, ada yang tangga, ada yang masih manual, masih menurunin tebing kan gitu. Ya. Yang itu-gitu nggak bisa disebut objek wisata karena nggak ada what to arrive, ya nggak ada yang kamu beli di situ, ya nggak ada fasilitas di situ, ya dan yang dilihat ya biasa aja, ada di tempat lain sebenarnya. Ya, bukan objek wisata, itu uji nyali. Ya, yang rumahnya masuk gang belusukan hidden gem ya. Nah, ini untuk yang dari luar daerah, what to stay. Ya, bagaimana wisatawan akan tinggal sementara selama dia berlibur di objek wisata itu. Ya, jadi gimana dia akan tinggal? Apakah ada fasilitas homestay? Apakah ada villa? Ya, atau yang lain di tempat itu. Ya, karena orang jauh-jauh ke Amet, misalnya ke Karangasem dari Denpasar, kalau dia nggak nginep di situ kan capek. Ya, sedangkan dia waktu misalnya berlibur cuma 3 hari. Capek hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa nggak jadi kemana-mana. Ya, itu juga perlu dipikirkan. Jadi dia sebisa mungkin nggak mau capek, biar tujuannya dia, rencana dia seperti yang kita bahas minggu lalu itu semua terpenuhi. Jadi sekali di Amet, jadi jangan heran kalau bule pergi ke Amet dia akan nginep di Amet. Ngapain dia nggak balik ke Denpasar? Denpasar kan dekat gitu misalnya. Dia nggak mau capek. Dia punya hari kedua ngapain? Dia punya hari ketiga ngapain? Ya. Beda kalau memang beda sama orang Balinya yang wisata di Bali sendiri. Ya, pinjam lali ke Amet, gas. Pulangnya balik ke Denpasar. Tepar 3 hari.
Kalau bule kan enggak, hari pertama saya akan ke sini, ke sini, ke sini, hari kedua saya ke sini, ke sini, hari ketiga saya ke sini, sini. Semua udah diatur. Ya, jadi dia menyimpan tenaganya untuk memenuhi semua rute itu. Ya, lalu ada faktor daya tarik, ya, adanya sumber daya yang menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih. Ya. Jadi kalau bule itu kalau dia mau berkunjung ke suatu tempat, kalau dia nggak yakin dia akan senang di situ, tempat itu nggak akan indah, tempat itu nggak nyaman dan tempat itu nggak akan bersih, dia bisa aja nggak jadi ke situ, walaupun ada ini. Ya, ini syarat suatu tempat disebut objek wisata. Ya, ini faktor-faktor lain yang menyebabkan bule itu mau berkunjung ke tempat itu. Ya. Pasti dia, apalagi zaman sekarang, zaman internet, dia bisa browsing dulu, lihat di Google Maps, lihat di Instagram, ya. Dia pengen merasakan dulu, lihat foto, lihat menu, lihat harga tuh, saya akan kira-kira seneng nggak di sini, ya. Tempat ini indah nggak, tempat ini nyaman nggak, tempat ini bersih nggak. Selain ini faktor tempatnya, ya. Sekarang kita bicara dari segi orangnya, ya orangnya. Kamu pun kayak gitu. Ya, mau berkunjung ke coffee shop apa yang baru kamu akan datangi pertama kali, pasti buka IG dulu. Ya, di IG itu secara nggak sadar kamu tuh sedang menseleksi dengan cara ini. Apakah saya akan senang datang ke sini? Ya, tempat ini indah nggak menurut preferensi saya? Nyaman nggak di sini? Saya kira-kira akan duduk di mana nanti? Ya, tempat ini bersih nggak? Sebelum memutuskan. Ya, diajakin teman, yuk nongki, yuk di mana? Teng. Coffee shop apa, kamu pasti buka dulu cari di IG, ya, kamu scroll, ya, dan yang kamu pikirkan adalah apakah saya akan senang ke sini, sebelum ya atau tidak ajakan teman itu, ya, apakah tempat ini indah, ya, menurut preferensi saya, apakah tempat ini nyaman, ya, apakah tempat ini bersih, ya, apakah aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya, jalannya lewat mana? Itu ya, dari rumah saya ke sini lewat mana, kira-kira kayak gitu. Apakah jalannya saya familiar, apakah ini masuk gang segala macam. Nah, apakah ada keunikan? Ya, kalau coffee shopnya tempatnya gitu-gitu aja sama kayak yang kemarin-kemarin, aduh malas dah, skip. Gitu ya. Wah, ini baru nih. Nah, gitu misalnya. Itu meningkatkan daya tarik. Lalu sarana prasarana juga, ya. Wifi, colokan, kalau kita ibaratkan dengan coffee shop ya. Jadi kayak gitu. Ya. Di Karangasem apa di Stiki? Ya, daya tarik yang lain ini yang dari alam tadi ya. Jadi sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya. Ini atraksi kesenian, faktor daya tarik juga. Oke, slide saya udah habis, mantap ya. Ya. Ya, kira-kira kayak gitu.